Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil jalali wasyarifil harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa jahil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalin. Yang saya hormati orang kita bersama Bapak Haji Ali Mahmud dan Bapak Haji Heri Mamismuro. Yang saya hormati pula pimpinan Pondok Pesantren Baitus Shalihin Bapak Jajat Mulyana. Yang saya hormati pula guru-guru sekalian, Ustaz Ahmad Zakaria, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Suryana, dan Ustaz lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan bapak-bapak dan para hadirat dan para santri Baitus Shalihin yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji dan serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Allah telah memberikan kita karunia yang begitu besar. Allah telah memberikan rahmat yang begitu besar. Apa nikmat Allah yang begitu besar? Apa karunia Allah yang begitu besar? Apa rahmat Allah yang begitu besar? Nikmat, karunia, rahmat Allah yang begitu besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa mengenal iman, bisa mengenal Islam, bisa mengenal takwa, bisa mengenal sholat, bisa mengenal syariat, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmati wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan adanya karunia dan rahmat Allah, dan dengan adanya karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Dalam kitab tafsir Al-Alim Mutanzil Al-Imam Baghawi, begitu juga dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Katsir Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya dalam ayat tersebut adalah Al-Quran, sedangkan Sayyidina Abbas menjelaskan dalam ayat tersebut adalah ilmu. Dan dengan adanya karunia Allah yaitu Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah, siapa rahmat Allah? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan dengan adanya karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, senanglah kalian. Beliau nikmat yang begitu besar, beliau rahmat yang begitu besar, dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak yaumul kiamah akan memimpin seluruh umat-umat, seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang akan berdiri di barisan paling depan membawa bendera Nabi besar Muhammad SAW. Umat yang selalu dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata, aku iri kepada umat Nabi Muhammad, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, tapi Allah tidak berikan kepadaku. Apa 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tapi Allah tidak berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota lain. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, Allah akan menerima taubatnya beliau. Allah ketika menurunkan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya.
Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Allah Adam alaihissalam beliau bertobat, tapi Allah belum terima tobat beliau. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru tobatnya Allah terima. Itu pun karena menyebut nama Muhammad. Ya Rabbi Hakim Muhammad, ya Allah demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, demi keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam kaifa arafta ya Muhammad wa lama ahlakuhu. Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujudnya Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad. Qala Adam ya Rabb innaka ma khalaqtani faratu ra'si wa ra'aitu wala du'ai arsi maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika kau meniupkanku, aku angkat kepalaku ke atas, aku lihat di tiang-tiang ars, di tiang-tiang surga terdapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu Muhammad bukan manusia biasa. Karena tidak mungkin engkau meletakkan nama suatu makhluk di samping namamu, kecuali makhluk itu makhluk yang kau cintai. Makanya aku membawa nama Muhammad dalam taubatku dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Jika engkau bermohon dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu. Dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan kuciptakan wahai engkau ya Adam. Dan dari situ Allah menerima taubatnya Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, Allah akan terima taubat mereka semua. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat dosa, satu kesalahan aku berbuat, Allah pisahkan dengan istriku Hawa. Satu kesalahan aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah misalkan aku dengan istriku Hawa selama ratus-ratusan tahun. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, di mana mereka berbuat maksiat setiap hari, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, Allah tidak pisahkan mereka dengan anak dan istrinya. Yang ketiga kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, tertutup auratku, Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan membuka aurat, terlihat auratnya, Allah masih memberi mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Allah alaihissalam, aku berbuat kesalahan di surga, Allah turunkan aku ke dunia. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, mereka berbuat maksiat di dunia, Allah, jika mereka bertobat, tobatnya Allah terima, mereka mati husnul khatimah, Allah angkat mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, karena Allah telah memberikan kepada kita 4 kemuliaan. Allah memberikan kepada kita, tapi Allah tidak berikan kepada Nabi Allah alaihissalam. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.